Keluarga Indonesia bahagia. Selamat datang dalam program Keluarga Indonesia Bahagia, serial pengajaran Dr. Jarod Wijanarko. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan belajar di tahun baru ini, belajar mengenai hidup yang saya fokuskan hari-hari ini, yaitu mengenai pernikahan. Karena saya cukup khawatir dengan angka perceraian yang mencapai tahun lalu 380.000 angka perceraian. Selingkuhnya tidak ketahuan angkanya, karena kalau orang bercerai itu daftar ke pengadilan, orang selingkuh tidak ada yang mendaftar, saudara ya. Jadi pasti angkanya jauh lebih tinggi. Nah, dalam pernikahan, banyak orang terjadi kebosanan gitu ya, apakah aku udah nggak menarik lagi? Karena pasangan saya malah kayaknya lebih sibuk dengan gadgetnya. Waduh Pak, anak saya gadgetan terus. Waduh gampang, kalau anak itu gampang sekali menanganinya ya. Kalau suami lebih repot lagi, tapi baik suami atau anak, saya punya hukum yang sama bagaimana menangani anak kecanduan gadget. Kenapa kecanduan? Kenapa adiktif? Karena itu nikmat sekali. Maka hukumnya adalah lawan nikmat dengan nikmat. Anaknya kecanduan gadget, nah ayo kita pergi berenang bareng, ayo kita nonton, ayo kita ke mall, ayo kita jalan-jalan. Malah gadgetnya nggak usah diutak-atik, dilarang, tapi ajak yang menyenangkan. Ya, jangan melarang nikmat dengan kesengsaraan. Nah, berhenti main gadget, lalu aku ngapain? Bantu mama ngosek WC, ngepel tuh lantai, ya, kerjain tuh PR. Ini melawan nikmat dengan kesengsaraan, ya. Lawan nikmat dengan nikmat. Jadi kok bapaknya gadgetan terus, ibu pakai daster yang merangsang, naik ke ranjang dengan posisi menantang. Wah, bapaknya lihat, ada game yang lebih asik. Nah, itu kemungkinan dia akan lepas dari adiktifnya karena dia merasakan cinta. Kenapa orang adiktif? Karena dia kurang kasih sayang. Lawan nikmat dengan nikmat. Tetapi bagaimana Pak kalau kami sudah sering bersama-sama, tapi suami saya ini Pak, aduh matanya itu loh Pak jelalatan, itu berarti dia laki-laki normal. Karena memang laki-laki itu matanya suka melihat yang indah-indah. Kalau saya harus jujur, maka saya pun juga suka melihat hal yang indah-indah. Tapi saya tidak berdosa waktu melihat wanita cantik. Saya gunakan hal itu sebagai picuan untuk memuji Tuhan. Jadi kalau lihat yang merah cantik dan seksi, saya melihat Tuhan ciptaanmu luar biasa, haleluya. Gitu ya. Yang hijau lewat, Tuhan ciptaanmu luar biasa, haleluya. Yang ketiga lewat, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ya, saya tidak mau berdosa kalau sering-sering ya dan lama-lama. Pendek saja boleh sambil memuji Tuhan. Tapi kenapa itu terjadi? Kemungkinan karena memang dalam pernikahan terjadi kebosanan. Maka tema yang ibadah pagi ini adalah bagaimana kita punya kecantikan yang ilahi. Maka nama temanya adalah kecantikan mempelai. Saya ambil ayatnya dari Kidung Agung pasal 6 ayat yang keempat. Salomo memuji istri yang paling dicintai dengan kalimat seperti ini. Cantik engkau manisku, Juwita seperti kota Tirsa. Apa itu kota Tirsa? Waktu saya googling maka tidak megah seperti London atau New York atau Jakarta. Kota Tirsa tidak seramai Hong Kong, bahkan mungkin dengan Bandung masih lebih ramai Bandung. Tapi kota Tirsa seperti Lembang, seperti Bandung Selatan, ada Ciwidey, ada Kawah Putih, ya, wah seperti Puncak, seperti Raja Ampat, kota yang terkenal dengan keindahan alamnya. Maka kalau saya artikan, ada apa yang menarik dari istri Salomo yang bernama Gadis Sulam yang paling dicintai, dia cantiknya alami. Kecantikan alami lebih berlangsung lama, ya, kecantikan alami. Tapi sebelum berbicara lebih lanjut mengenai si Gadis Sulam yang cantik alami, saya akan kumpulkan beberapa ayat yang lain dari ibu-ibu yang lain, wanita yang dicintai suaminya. Dan mereka diceritakan wajahnya berseri-seri. Misalnya, dalam Kejadian pasal 24 ayat 16, saya akan bacakan ini ayat mengenai Ribkah, pasangan monogami pada era poligami. Bapaknya menikah lagi, anaknya menikah lagi, Musa menikah lagi, Abraham menikah lagi, Yakub menikah lagi, tapi Ishak tidak menikah lagi. Saya percaya karena dia dengan yang satu saja dia bahagia. Dan yang satu ini diceritakan, dilaporkan Alkitab demikian. Kejadian 24:16, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air dan mengisi bujungnya lalu kembali naik. Cantik parasnya ini dalam konotasi bahasa aslinya bisa juga diterjemahkan wajahnya berseri-seri atau cantik parasnya.
Kejadian pasal 29 ayat 17 ada wanita lain namanya Rachel. Yakub anak Ishak punya istri Lea dan Rachel, Bilha dan Silpa, gunde dua, ya istri dua. Tapi di antara 4 istri ini yang paling dicintai Rachel. Dan siapa Rachel? Karakteristiknya ditulis dalam Kejadian 29:17. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rachel itu elok sikapnya dan berseri-seri wajahnya atau cantik parasnya. 2 kasus sudah cukup, tapi 3 lebih kuat. Siapa seorang ratu yang dicintai sama raja, sehingga ratu ini sebenarnya menurut hukum di negara itu, jika seorang wanita atau istri tidak dipanggil menghadap raja, dia bisa kena hukuman mati, apalagi datangnya pada pertemuan para laki-laki. Tapi Ratu Esther, nama wanita ini, mendapat tongkat kasih karunia dari raja, tidak dihukum mati, justru melalui perbuatannya itu dia menyelamatkan bangsanya. Siapa Ratu Esther itu? Esther pasal 2 ayat 7 saya baca. Esther itu gadis elok perawakannya dan wajahnya berseri-seri atau ditulis cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, jadi dia yatim piatu. Tapi yatim piatu tidak membuat mukanya murung atau kusem. Dia dilaporkan wajahnya berseri-seri. Maka dari ketiga kasus itu, saya berikan sebuah kesimpulan singkat dulu. Bahwa orang yang punya wajah berseri-seri, dia dicintai pasangan. Seperti gadis Sulam atau Sulamit, Rachel, Esther, dan Ribkah. Orang yang punya wajah berseri-seri, dia dicintai anak-anak. Kalau saya munculkan ayatnya itu dari Amsal pasal 31 yang nanti kita akan baca. Yang pasti tadi kita baca adalah kisah mengenai Ratu Esther, orang yang punya wajah berseri-seri, dia dipakai Tuhan, dicintai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya seperti Ratu Esther. Dari 3 perkara ini saya akan membuat satu quote yang kita akan baca bersama-sama. Quote ini seperti saya berbicara agak panjang tadi, lalu saya ringkas dalam satu quote kalimat. Kita baca bersama-sama, lalu kita yel-yel keluarga Indonesia bahagia. Quote tujuannya adalah supaya Anda mengucapkannya dan masuk lebih dalam. Ya, anak-anak, ini inti dari bagian pertama tadi. Kita baca bersama-sama quote ini, 1, 2, 3. Wajah berseri menarik hati, dicintai Tuhan, suami dan anak-anak, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana caranya kalau berkat wajah berseri itu seperti itu. Sehingga di tahun baru ini kita menjadi alat Tuhan bagi sesama, membuat banyak orang dilahirkan kembali. Tahun yang baru, hidup yang baru, tujuan yang baru, suasana yang baru, dan terutama adalah dalam keluarga, kebahagiaan yang baru. Tapi jangan istri baru, suami baru ya. Ini tidak boleh kecuali, ada kecualinya. Kalau dengar kata ada kecualinya, banyak orang yang berharap juga, ada pengecualiannya, ada. Mau tahu? Satu saja ya, asal memenuhi syarat. Jadi Bapak Ibu boleh menikah lagi, punya suami baru, punya istri baru boleh, asal memenuhi syarat. Dan syaratnya cuma satu, enggak banyak kok ya. Kalau pasangannya sudah meninggal. Waduh Pak, dia enggak mati-mati Pak, itu masalahnya ya kan, itu masalahnya. Nah, enggak usah berandai-andai mati karena dia kenyataannya hidup. Sekarang bagaimana dengan pasangan yang sama tapi suasananya baru ya. Kalau masing-masing, kalau saya bicara cantik ini maka yang laki-laki boleh dikatakan menarik, simpatik atau tampan ya. Bagaimana punya wajah yang cantik alami atau tampan alami? Nah, ini ayat juga bukan hanya perempuan tapi mengenai laki-laki. Misalnya dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kelima, ini seorang laki-laki tapi esensinya mengenai wajah berseri. Kejadian pasal 4 ayat 5 bagian B saya akan bacakan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kalau mau punya wajah yang cantiknya alami, tampannya alami, menarik, dicintai pasangan, dicintai anak, dicintai Tuhan, ya, orang lihatnya enak, maka kalau orang berbuat baik itu wajahnya berseri-seri. Makanya tadi salah satu istri yang dicintai sama suaminya, sama anak-anaknya, yaitu gadis Sulam atau Sulamit. Dalam Kidung Agung, dalam Amsal 31 ayat 12 dikatakan, ia berbuat baik kepada suaminya seumur hidupnya.
Memang berbuat baik ini bisa melelahkan ya, capek. Ya, capek Pak saya berbuat baik. Lah kenapa capek Bu? Lah suami saya dibaik-baikin Pak, dia nggak pernah baik Pak. Mukanya kayak Herodes Pak, urapan seperti Firaun Pak. Tingkah laku seperti Pilatus Pak. Aduh, kalau ibu punya suami kayak Pontius Pilatus, saya kok yakin sekali ya. Ibu pasti akan bertumbuh, punya karakter seperti Tuhan Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi kalau pasangannya seperti itu gitu ya, solusinya bagaimana? Lawan kebaikan dengan kebaikan. Ya, dengan berbuat baik, enak saja Pak Jarod bicara baik-baik. Saya udah capek Pak berbuat baik. Oke, ada cerita menarik dari Frank dan Anissa. Dia ini sudah berumur 100 tahun lebih sedikit. Karena ini saya googling beberapa tahun yang lalu, waktu umurnya 100. Dia menikah sudah 80 tahun. Wow. Dengan pasangan yang sama. Jadi kan orang zaman dulu kan menikah umur 18, 19 begitu ya. Kalau sekarang umurnya 100 berarti menikah itu sudah 80 tahun. Dan bahagia. Ya, kalau nggak bahagia jangan buat contoh gitu ya. Umurnya panjang tapi nggak bahagia. Itu namanya penderitaan yang lama sekali ya. Saya pengen umur panjang tapi bahagia. Bahagia umur nggak panjang repot juga ya kan, nggak punya jodoh, nggak punya pacar, yang lain berduaan sedih banget ya. Begitu punya pacar mati. Itu namanya panjang umur bahagia tapi nggak panjang umur. Panjang umur nggak bahagia, susah, sedih, sakit, pengen mati nggak mati-mati. Ya karena sedihnya Pak Jarod lebih baik saya mati Pak. Tahun depan saya gereja itu khotbah ketemu lagi ya masih hidup. Waduh, itu orang susah kagak mati-mati namanya. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang senang, bahagia, panjang umur? Frank dan Anissa dia bersaksi bahwa yang membuat mereka ini bisa bahagia sampai umur tua dan menikmati kebersamaan adalah kesediaan berbuat baik. Seperti ayat-ayat yang kita baca tadi. Cuma kadang orang nggak ikhlas berbuat baik kepada pasangannya. Bu, baik sama bapak, Pak, baik sama ibu. Enakan dia dong kalau saya baik terus, enakan dia. Ya bener dong pasti enak, memang biar dia enak. Kayaknya tuh alasannya enakan dia dong, kayak nggak ikhlas dia itu enak gitu loh ya. Kenapa sih nggak ikhlas dia enak gitu ya. Rupanya terpendam di hati yang terdalam keinginan supaya dia mati. Kenapa pengen dia mati? Karena akan memenuhi syarat. Aduh jadi... Kenapa sih saya kobarkan untuk berbuat baik kepada pasangan? Kadang kita baik sama suku terabaikan, baik sama jemaat, baik sama gembala, nggak baik sama pasangan. Ibu sama gembala, bukan berarti sama gembala nggak boleh baik loh ya. Tapi ibu itu, aduh terima telepon, yang telepon itu dari gereja, gembala, staf gembala, shalom, haleluya, puji Tuhan, hosana. Waduh, ramah banget. Teleponnya ditutup, tutup. Wah, ngomong sama suami, kamu. Waduh, mari kita baik sama pasangan juga. Kenapa baik sama pasangan? Karena survei melaporkan. Banyak wanita menikah ditanya kenapa menikah dengan suaminya. Karena dia baik, dia lucu, dia santun, dia punya visi, dia kaya, dia punya integritas, dia kepemimpinannya bagus banget, dia ramah dan seterusnya. Maka dia baik ranking 1. Jadi orang tuh menikah karena pasangannya baik, terutama alasan dari seorang wanita, maka dia baik itu nomor 1. Kenapa bapak itu diterima ibu sebagai suami? Karena dulu waktu pacaran bapak baik. Ya, maka baik itu menumbuhkan cinta. Dalam pernikahan, perbedaan tidak masalah selama ada cinta. Coba kamu pikir ya, kamu sama pacar kamu beda gereja, beda denominasi, beda suku, beda temperamen dasar, perbedaan kamu banyak sekali. Pemuda jawab apa? Tapi kami saling mencintai. Jelah ya, cinta mengatasi perbedaan. Orang menikah karena cinta, walau ada perbedaan. Setelah menikah, cintanya habis, yang tersisa tinggal perbedaan. Maka akhirnya mulai bermasalah, maka solusinya perbedaannya disamakan, bukan cintanya dikembalikan. Tapi cinta muncul kalau ada kebaikan. Contoh, wanita punya idola untuk menikah dengan siapa? Idolanya apa? Imamat yang rajani. Imamat, rohani, rajani, kaya. Tapi yang datang imamat kereni. Imamat miskini.
Tapi yang miskin nabung, ngajak makan, nabung, ngajak nonton, ya kan, ngantar ke gereja, wah ngajari bikin tugas kuliah, baik banget. Maka lama-lama cintanya tumbuh. Ibu pernah punya pacar? Waduh, pacar yang pertama itu luar biasa ya. Tapi singkat cerita, dia berkhianat, punya pacar yang lain, meninggalkan ibu kembali menjadi jomblowati. Waktu ibu menjadi jomblowati, datang cowok yang lain yang bukan idola ibu. Tapi karena baik, cintanya tumbuh. Ya, maka kebaikan menumbuhkan cinta. Dan ketika ada cinta, maka berubah. Maka sebenarnya kita itu bisa merubah pasangan. Dalam buku saya yang judulnya Pernikahan Bahagia, itu ada bab mengenai merubah pasangan. Yang selama ini saya jarang ajarkan. Yang saya ajarkan adalah terima pasangan apa adanya gitu. Tapi sebenarnya bisa, tapi cara merubahnya adalah dengan mencintainya. Kalau dicintai, dibaikin, dengan dibaikin maka cintanya tumbuh. Begitu ada cinta, cinta itu yang merubah. Contoh, Bapak Ibu punya pemuda-pemudi, anak muda, SMA, kuliah gitu yang malas mandi, malas beresin kamar, gosok gigi kadang-kadang, keramas kalau inget. Tidak usah didoakan rajin mandi, doakan punya pacar. Ya, karena begitu punya pacar sehari mandi 3 kali. Seminggu keramas 4 kali, kerimbatnya 2 kali. Begitu putus cinta, enggak mandi lagi. Jadi cinta itu yang merubah. Jadi sama juga kalau ibu begini, Pak suami saya itu malas mandi. Coba ibu pakai daster, ya. Yang merangsang, naik keranjang dengan posisi menantang. Ya. Nanti bapaknya cium ibu sebagai pendahuluan. Ibu bilang begini, tapi mandi dulu ya, pasti dia mandi. Ya, itu istilah saya terapi daster namanya saudara ya. Jadi cinta itu yang merubah. Jadi fokuslah bagaimana berbuat baik, karena berbuat baik menumbuhkan cinta. Ya, maka kalau dibaikin, pasti pasangan berubah. Ya, pasti. Kenapa saya yakin pasti? Karena Alkitab mengatakan manusia itu berubah, dunia berubah, cuaca berubah. Hanya satu yang tidak berubah, itu Tuhan Yesus. Jadi kalau ibu baik sama suami, baik, pasti suami berubah. Pak Jarot, saya sudah belasan tahun baik sama suami. Suami nggak berubah. Oh, mungkin dia Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Jadi kalau suami sudah dibaikin terus menerus nggak pernah berubah, coba selesai kebaktian diselidiki dia Tuhan Yesus apa bukan. Pulang kebaktian selidiki, kalau ternyata memang dia Tuhan Yesus, jangan tunda-tunda lagi, salibkan dia. Mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, tunggu 3 hari. Kalau bangkit Tuhan Yesus, mari kita sambut, sudah datang kembali di kota Bandung. Kalau enggak bangkit Pak, ibu lapor polisi. Pak polisi, suami saya mati 3 hari yang lalu, itu bukan sakit Pak, tak salib dia. Ibu kenapa salib suami? Saya kira dia Tuhan Yesus. Kenapa ibu berpikir begitu? Dia enggak berubah-berubah Pak. Makanya bapak-bapak angkat tangannya. Bapak berubah. Kalau tidak, ibu-ibu salibkan mereka. Nah, jangan disalib ya, dicintai, dibaikin. Kebaikan menumbuhkan cinta, cinta menumbuhkan cinta, memicu perubahan yang arah baik. Maka mari kita baca lagi quote-nya. Saya lompati hal ini, kita baca quote lagi bersama-sama mengenai poin yang kedua. 1, 2, 3. Kecantikan alami terpancar dari keindahan hati yang terwujud dalam perilaku dan perbuatan baik. Bagaimana punya wajah yang berseri-seri kalau dia berbuat baik, tapi apa itu kebaikan? Cukup menarik mengenai wanita yang ditulis dalam Amsal 31, karena menurut saya ini walaupun terjadi ribuan tahun yang lalu, cukup milenial. Dalam arti dia wanita yang bekerja. Dia punya kebun anggur, kata ayat 16, dia punya usaha pemintalan, kata ayat 19, dia punya usaha permadani di ayat 22, dia punya usaha leather product di ayat 24. Ini wanita yang bisnisnya banyak sekali. Maka saya kalau ditanya, Pak, boleh enggak Pak wanita bekerja? Memangnya ada ayat yang melarang? Wanita boleh main saham di New York, punya pabrik di Soreang Gede Bage sana, punya perkebunan di Bandung Selatan, punya kafe di Cihampelas, punya toko di mall, enggak masalah ya. Yang penting apa? Amsal 31 ayat 12.
Wanita boleh bekerja, tapi yang penting dia berbuat baik. Karena dengan kebaikan inilah yang dirasakan suami dan anaknya, sehingga Amsal 31 ayat 28-29, saya tidak munculkan di filenya, itu dikatakan bahwa suaminya memuji-muji, anaknya memuji-muji. Kenapa? Karena dia orang yang berbuat baik. Sering wanita bekerja lalu merasakan susahnya cari duit, lalu malah jadi nggak baik. Contoh nggak baik, anaknya datang, "Mah, aku minta dong beliin tas, itu tugas bapakmu, ngerti nggak? Minta sama bapakmu." Gitu. Ini anak langsung berkata dalam hati, ini spesies jahat. Jadi dia langsung kasih sebutan buat mamanya yang jahat itu Raptor. Makanya dia ganti status update gitu ya, Raptor marah-marah gitu. Karena bagi anak, orang tuanya itu dinosaurus, kelompok dinosaurus. Maka dia sebut Raptor itu dinosaurus yang jahat gitu ya. Kenapa dinosaurus? Karena orang tuanya nggak ngerti apa-apa. Kalau saya dulu kagum sama bapak saya, bapak mainan saya rusak, bapak sini tak betulin. Waduh, bapak saya pinter, betulin mainan saya. Jadi saya punya pengalaman, bapak itu pinter. Lah sekarang ibu-ibu ya, HP-nya canggih-canggih. Begitu ada masalah, cari anaknya. Nak, HP mamah ngeheng, HP mamah kenapa ya begini gitu ya. Tenang mah, tenang. Udah selesai gitu. Gimana caranya nak? Susah jelasinnya. Ada masalah, hubungi aku gitu. Jadi anak zaman sekarang punya pengalaman bahwa papa mamahnya ini sisa-sisa dinosaurus yang masih hidup. Dan ketika dia marah, dia kasih nama Raptor gitu ya. Jadi sebenarnya anak itu akan mengerti kalau ibunya tidak mengerti teknologi. Karena dia tahu kok ibunya lahir berapa puluh tahun yang lalu. Di mana belum ada gadget. Anak akan mengerti kalau bapaknya gaptek. Tapi rasanya anak tidak akan mengerti kalau ibu jahat. Jadi kita tidak perlu mengejar teknologi kalau memang tidak mampu. Tapi kita mengejar kebaikan. Karena kebaikan orang akan paham sih, orang akan paham. Ya kan? Tapi kalau kita jahat, anak nggak akan paham. Wanita yang bekerja seperti Amsal pasal 31 tadi, itu juga sebenarnya diteguhkan oleh Kidung Agung pasal 8. Karena memang itu untuk orang yang sama. Dikatakan dia punya kebun anggur. Dan ketika istri Salomo ini punya kebun anggur, maka dia memberikan 1000 keping perak kepada Salomo. Artinya dia tidak cinta uang. Dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 12, ketika dia punya kebun anggur, maka dia mengelola kebun anggur itu dan dia katakan, bagimulah ya Raja 1000 keping perak. Seperti yang diberikan para penjaga Salomo terhadap kebun-kebun anggur Salomo. Gadis Sulam punya kebun anggur sendiri pemberian orang tua. Dan dia kelola lalu uangnya diberikan kepada Salomo. Bukan berarti ibu harus menyerahkan uangnya kepada suami. Ya, ibu boleh pegang uangnya sendiri, bapak boleh pegang uangnya sendiri. Tapi siapapun yang menghasilkan, ini uang dipakai untuk keluarga. Karena istri itu setelah menikah, wanita setelah menikah namanya istri, dalam keluarga kedudukannya sebagai penolong. Ketika penolong ini bisnis, usaha, dan duitnya banyak, tetap dalam kapasitasnya sebagai penolong. Saya penulis buku, pemilik buku, saya bawa staf untuk menolong saya jualan buku. Hasil jualannya bukan buat dia, karena dia penolong saya, jadi uangnya buat saya. Sama ibu-ibu kerja, uangnya buat bapak. Amin bapak-bapak. Enakan dia dong. Enakan dia lagi. Ya biar dia enak, karena emang menolong. Ibu gak bisa nolong masak, ibu gak bisa nolong nyebokin anak. Tapi bisanya kerja dalam kapasitasnya sebagai penolong. Sudah menikah itu penolong gitu ya. Uangnya sih boleh tetap dipegang sendiri, ya nggak apa-apa ya. Tapi harus ada keikhlasan, itulah namanya baik. Uang hasil ibu ini dipakai untuk nolong orang tuanya, boleh, nolong adiknya, boleh, beli lipstik, boleh. Tapi juga harus ikhlas untuk anak dan keluarga, ya. Karena ibu tuh menolong yang bapaknya kurang. Bapaknya malah ada senang sama anak-anak, suka mendidik anak, nggak apa-apa. Karena anak yang dididik sama bapak akan lebih pintar. Karena pengasuhan ayah itu akan mengaktifkan gen kecerdasan yang dari ayah. Nanti ibadah yang keempat saya akan bahas mengenai hal itu. Dalam beberapa teori kecerdasan dikatakan bahwa kepandaian itu kromosom ibu.
Saya googling lagi mengenai kecerdasan, ada beberapa profesor yang lain yang mengatakan bahwa kecerdasan itu ya gen ayah, gen ibu. Kenapa mayoritas dikatakan kecerdasan anak itu gen ibu? Karena yang mengasuh ibu. Pengasuhan itu membuat seperti gelombang sinyal untuk mengaktifkan kecerdasan yang berasal darinya. Makanya orang Yahudi memerintahkan para bapak-bapak mendidik anaknya. Semua ayat dalam Alkitab itu mendidik anak ditujukan kepada bapak-bapak. Dan itulah kenapa orang Yahudi pinter-pinter. Karena gen kecerdasan dari ayah diaktifkan oleh ayah lewat interaksi atau pengasuhan. Istri sebagai penolong bisa menolong dengan memasak, mengasuh anak. Tapi kan ada wanita yang nggak bisa masak. Zaman sekarang wanita tidak harus bisa masak. Bahkan zaman dulu pun di Alkitab. Wanita tuh nggak perlu bisa masak. Yang penting bisa GoFood sama Gojek, selesai. Ya. Ibu boleh menolong suami dengan bisnis, boleh. Tapi tidak boleh mencintai uang hasil kerjaannya. Uangnya tetap untuk keluarga. Ya, kalau kadang-kadang ibu kan begini, Pak, uangmu itu uangku. Itu betul. Uangku, uangku. Nah, ini susah ya. Uang, yang benar tuh begini loh, uangmu, uangku, uangku, uangku. Susah emang saudara ya, ini salah. Gitu. Uangmu, uangku, uangku dalam nama Yesus, uangmu juga. Nah gitu ya, kalau cinta uang menikah nggak bahagia. Menikah, wanita bisnis boleh, kerja boleh, uangnya adalah untuk bersama sekeluarga. Bapak-bapak kerja, duitnya buat keluarga kan? Mayoritas bapak ikhlas kalau dia kerja, uangnya buat keluarga. Itu normal banget. Bapak kerja, duit kasih ibu, gitu. Ibu kerja, uangnya duit bapak. Jarang ya kan. Sebenarnya terbukti loh siapa yang cinta uang. Itu terbukti loh. Maka kalau ada wanita yang tidak cinta uang, itu cantiknya luar biasa. Seperti gadis sulam. Seperti Amsal 31. Seperti Kidung Agung pasal 8. Ada wanita yang bisnisnya banyak sekali. Dan dia berkata, bagimulah ya Salomo, bagimulah suami 1000 keping perak. Secara fisik saya tidak menganjurkan uang dipegang suami atau dipegang istri. Ya, dipegang siapa saja sesuai kesepakatan. Ibunya murah hati, bapak yang pegang. Bapaknya murah hati, ibu yang pegang. Gitu ya. Karena kalau yang murah hati biasanya habis. Gitu. Tapi yang saya mau tekankan adalah supaya kita itu menjadi orang yang bahagia. Maka kalau kita bekerja menghasilkan uang, maka uang itu kita pakai untuk mencintai sesama atau mencintai keluarga. Ini foto kenapa dipasang begini gitu ya. Ini foto waktu saya mengajak istri saya dan anak-anak saya pergi ke pedalaman Mentawai. Dan untuk pergi ke gereja, untuk pelayanan kami harus nyebrang sungai. Kami di Mentawai ada 23 TK pemulihan yang saya bangun. Jadi saya punya Happy Holy Kid, kami franchise-kan ke seluruh Indonesia ini, ada 66 cabang. Setiap cabang bayar franchise fee ke saya kumpulkan, lalu saya setorkan ke yayasan. Termasuk kalau saya jual buku, sebagian kami setorkan ke yayasan untuk mensupport TK-TK di pedalaman. Saya bukan pendeta yang punya gereja, bukan gembala. Saya ini bukan pendeta yang punya gereja, saya punyanya sekolahan. Ya, istilah saya ini pendeta milenial, tidak punya jemaat, punyanya follower. Tidak punya kolektor, punyanya jempol. Jadi Anda bisa masuk YouTube, Instagram, Facebook, ketik nama saya pasti ada. Tiap hari diupdate dengan quote. Ada quote yang tulisan, ada yang video singkat. Kenapa saya sekarang aktif di sosmed? Saya khotbah 1000 orang hadir. Saya pasang quote dalam bentuk video, backgroundnya Raja Empat, backgroundnya di Sydney, backgroundnya juga bagus-bagus gitu ya. Yang tentang pernikahan saat ini sudah mencapai hampir 4,4 juta orang. Dengan hampir 900.000 respon, ya, komentar. Jadi saya pikir, wow, kalau tujuan saya kolektor, saya bangun gereja. Kalau tujuan saya mempengaruhi orang lain, saya masuk ke sosmed, ke digital. Ya, dan ternyata mereka aktif sekali meresponi. Kalau yang disampaikan pas begitu ya. Nah, oke, maka mari kita baca quote-nya bersama-sama. Kita baca quote ini tentang kebaikan dan hubungannya dengan wajah. Ya, 1, 2, 3. Orang jahat mukanya mengerikan,
Orang baik hati, wajahnya berseri. Cinta uang, akar kejahatan. Cinta Tuhan dan sesama, itulah kebaikan hati. Saya setahun mencoba untuk bisa khotbah 52 tema. Maka ini 4 kali ibadah, wah gerejanya sound systemnya bagus, multimedianya bagus, khotbah yang beda, untuk saya rekam, sekali lagi, untuk di-upload. Tujuannya apa? Memberkati banyak orang. Ya, karena banyak orang yang tidak sempat terkunjungi oleh saya. Saya kasih tahu aja ini, dan materinya nggak ada habisnya, saudara. Satu buku begitu saya khotbahkan secara runut seperti ini, gitu bisa 10-11 khotbah. Saya punya 58 buku. Sedang yang belum ditulis masih banyak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sebelum saya mati saya pengen nulis 200 buku. Dan nanti buku yang ke-200 saya tulis pelan-pelan supaya saya nggak mati-mati. Selama hidup saya berguna bagi orang lain, kayaknya sorga butuh saya gitu ya. Tapi kalau sudah hidup ini nggak berguna bagi orang lain, lalu datang malaikat maut minta izin sama Tuhan. Tuhan izinkan saya cabut nyawanya. Tuhan buka kitab kehidupan. Wah, orang ini cuma menghabiskan oksigen ini dia. Nggak ada gunanya di muka bumi. Udah cabut nggak apa-apa. Kalau saya mau dicabut sama malaikat maut, waduh malaikatnya bertahankan. Jangan dulu, bukunya belum 200 gitu. Makanya nanti buku yang ke-199, saya tulis pelan-pelan. 200 buku, satu buku 10 khotbah, 2000 khotbah ya kan. Seminggu satu begitu, ya saya pas umur mungkin 90 dah mati. Kecuali punya trik yang lain. Supaya umurnya panjang. Ya, orang bahagia pengen umur panjang. Kita lanjutkan mengenai bagaimana punya wajah yang berseri-seri, Kejadian pasal 29 ayat 14. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Ini siapa? Ini Ribkah. Ribkah yang dicintai sama Iska. Dia seorang wanita yang antusias menolong. Kenapa saya bilang antusias menolong? Eliezer membawa 10 onta dan Eliezer minta minum untuk dirinya. Ribkah menawarkan minum untuk 10 onta. Satu onta menurut Animal Discovery bisa minum 24 liter. Satu ember 5 liter, kalau 10 onta berarti dia harus bolak-balik berapa kali menimba air. Dan ketika Ribkah diminta tolong seorang laki-laki untuk aku minta minum. Eliezer enggak minum untuk untanya. Kalau saya dimintain tolong seperti itu, saya akan berkata ini ember timba sendiri. Tapi Ribkah jauh lebih baik, jauh hatinya lebih baik daripada saya, sehingga dia dimintain minum untuk Eliezer, dia menawarkan pertolongan untuk unta-untanya. Artinya apa? Dia antusias menolong. Siapkah Ribkah yang dicintai suami ini? Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjengolah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak dan Ribkah sedang bercumbu-cumbuan. Berarti Ribkah juga seorang istri yang antusias dalam hal hubungan suami istri. Jadi tadi saya di pendahuluan saya katakan banyak laki-laki selingkuh. Salah satu tentu tidak semuanya ya, penyebabnya karena istrinya tidak antusias dalam hal hubungan suami istri. Memang tidak mudah bagi seorang istri kalau hatinya terdistorsi. Karena wanita merangkai semuanya dengan perasaannya. Kalau wanita di kantor bermasalah, anaknya 3 nakal-nakal semuanya, bapaknya malam-malam, Ma, enggak aku enggak mood. Kenapa enggak mood, Ma? Anak kita 3-3-nya nakal hari ini. Yang nakal kan anak, Ma, bukan aku. Itu ibu itu merangkai semuanya dengan perasaannya. Maka wanita itu luar biasa, ya. Kalau dia bisa mengabaikan perasaan atau paling tidak mengendalikan perasaan. Ya, dengan melepaskan pengampunan, yang pasti wanita diciptakan untuk menolong pria. Ya, pria itu butuh penolong. Ya, ketika Tuhan menciptakan Adam belum jatuh dalam dosa loh. Itu Tuhan tahu butuh penolong, apalagi jatuh dalam dosa lebih butuh lagi. Maka untuk membuat pria bahagia, Tuhan ciptakan penolong. Penolong itu lebih hebat daripada yang ditolong. Yang ditolong itu butuh penolong. Penolong itu enggak butuh yang ditolong. Makanya kalau ibu suaminya mati, merdeka. Yang repotin tidak hilang ya kan. Tapi bapak butuh ibu. Tapi selama bapak ada, kalau ibu mau menjadi penolong yang baik, itulah yang membuat muka berseri-seri. Kehebatan seorang wanita adalah kesediaan menolong. Wanita akan bahagia kalau punya kesukaan menolong, karena dia diciptakan untuk hal itu. Jangan merasa direpoti, karena memang diciptakan sebagai penolong.
Dan untuk menjadi penolong maka Tuhan ciptakan dengan spesifikasi lebih hebat daripada yang ditolong. Laki-laki dibuat dari tanah. Wanita kan dari tulang. Lebih kuat. Loh, ibu tuh lebih kuat daripada bapak loh. Apanya? Pinggangnya. Nggak percaya. Bapak panggil ibu, "Mah, kamu liburan ke Singapura, bablas Hong Kong, ini tiketnya, ini uang sakunya 10 hari ya. Nanti anak gimana? Aku yang urus. Masak? Aku masak. Ngapel? Aku lakukan." Yaitu, bapak lakukan semua yang ibu lakukan. 5 hari sakit pinggang. Itu istri udah berapa tahun ya kan? Pinggangnya kuat wanita. Kakinya, kuat saya Pak Jarot. Saya ini orang tiap hari treadmill. Oh sama, saya tiap hari jalan kaki paling enggak 10.000 langkah. Jadi kaki saya yakin cukup kuat. Itu kalah lu sama istri. Bapak nggak percaya? Kalau nggak percaya selesai kebaktian, bapak antar ibu ke mall, ikuti kemana dia pergi, ikuti kemana dia pergi. Anda akan tahu betapa kuatnya kaki perempuan. Tapi bapak jangan ke mall begini, aku di kafe ya, kamu jangan. Ikuti kemana dia pergi, ikuti. Nanti bapak udah gempor. Itu ibu masih seperti rusa yang melompat ke sana kemari. Wow, matanya berbinar-binar ketika melihat sale. Kakinya kuat sekali. Semangat hidup wanita juga lebih kuat. Bapak mati, ibu memang gedebak-gedebuk untuk mencapai keseimbangan baru menjadi single parent. Dan sekaligus bekerja mencari uang. Tapi banyak jutaan ibu sanggup ketika suaminya mati, dia single parent sampai anaknya lulus kuliah. Karena semangat hidupnya luar biasa. Tapi kalau bapak-bapak istrinya mati, laporkan apa yang terjadi. Nggak sampai 3 bulan kawin lagi. Loh cepat sekali Pak 3 bulan. Lah waktu pemakaman, dia sudah mencari alternatif di antara yang melayat. Karena memang dia nggak bisa hidup tanpa penolong. Jadi ibu-ibu berbahagialah sebagai penolong, senang sebagai penolong, senang menolong. Aduh itu bahagia. Tapi kalau ibu nggak suka menolong, suaminya misalnya nggak rapi, lalu ibu merapikan sambil ngomel. Cepat matilah kau, cepat matilah. Jadi kalau ibu itu orangnya rapi, maka merapikan itu kesukaan. Ya, jangan sambil merapikan ngomel-ngomel, dasar Jawa tuh nggak rapi, dasar Bandung tuh nggak rapi, dasar Jebatak lu nggak rapi. Sudah sambil ngomel, nyebut marga, nyebut suku, nyebut kota asal, itu Anda memperluas pertengkaran. Oke, mari kita baca quote yang berikut ini, dan saya berharap kasih Ida 1 poin lagi. Oke, ya. 1, 2, 3, kebaikan hati terpancar dalam kesediaan menolong dan melayani pasangan dengan antusias. 3 menit terakhir saya akan gunakan untuk menyampaikan 1 orang lagi yang dilaporkan oleh Alkitab sebagai orang yang baik hati. Ruth itu seorang janda dari keluarga yang bangkrut karena dia adalah anak dari Naomi yang punya 3 anak laki-laki, anaknya mati semuanya dan hartanya habis dalam perantauan di Moab. Maka dia pulang menjadi 2 janda yang pulang kampung. Maka si Ruth ini kerjaannya orang Jawa bilang gresek. Gresek itu ngambilin panen yang jatuh-jatuh sisa-sisa. Maka orang kaya raya namanya Boas tertarik sama wanita miskin satu itu. Sudah miskin janda lagi, kenapa enggak cari yang muda? Itulah yang ditanyakan sama Ruth. Kenapa engkau memilih aku? Kenapa engkau enggak pilih wanita yang cantik dan muda? Maka Boas menjawab bahwa Ruth pasal 3 ayat 11 bagian B, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau perempuan baik-baik. Si kaya raya ini tertarik dengan wanita yang baik. Ya, orang kaya emang kadang-kadang susah sih ya. Kenapa susah? Susahnya begini loh. Kalau saya ini kan miskin, ya waktu saya lahir miskin, saya sekolah miskin, kuliah saya masih miskin. Waktu kuliah teman-teman saya kosnya 100.000, 80.000, 120.000 1 bulan. Saya nggak punya duit sebanyak itu, saya 10.000 1 bulan. Di pinggir sungai Ciliwung ada rumah liar, saya kos di situ. Ya karena miskin banget. Dalam kondisi miskin seperti itu, saya punya pacar, itu dia. Iya. Karena dia mau waktu saya miskin, saya tidak ragu-ragu sama sekali bahwa dia cinta banget sama gue. Maka saudara yang miskin-miskin bersyukurlah. Ya, kalau saudara belum menikah dan miskin, bersyukurlah ya. Cari pacar sekarang, kalau ada dapat berarti dia cinta banget sama lu gitu. Tapi kalau Anda sudah terlanjur kaya, ya sudah, ya kan?
Nikmati saja, tapi kadang orang kaya bingung ya, kalau dicintai dia senang sama saya, apa kekayaan saya? Nah gitu kan, nah kalau saya orang miskin gitu ya, dia cinta banget sama saya. Sama juga Boas laki-laki kaya raya, kenapa dia mau sama wanita miskin? Karena dia baik. Karena kalau orang kaya istrinya nggak baik, waduh, habis menikah diajak minum kopi, mati deh. Ya, udah repot ya. Oke. Tapi kenapa Rut disebut perempuan baik-baik? Oke, dalam Rut pasal 11 ayat 11a dan 4 ayat 15b. Boas menjawab, telah dikabarkannya orang kepadaku dengan setiap hal, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Bahkan suaminya sudah mati pun Rut masih baik banget sama mertuanya. Sebab menantumu yang mengasihi engkau, nah ini perkataan orang lain kepada Rut, telah kepada Naomi. Sebab menantumu yaitu Rut yang mengasihi engkau ini Naomi, telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu. Jadi kenapa Rut disebut perempuan baik-baik? Karena dia cinta mertua. Karena itu singkat atau poin yang paling penting saya mau sampaikan di terakhir ini mengenai perempuan baik-baik. Menurut kitab Rut, ya, atau menurut Alkitab, wanita baik itu kalau dia sayang mertua. Makanya kalau ibu punya suami, pandai cari uang, ya, rajin kerja, pandai sekali cari uang. Tapi kelemahannya satu, dia enggak bisa pegang uang. Itu, lihat pendeta kasihan nyumbang, lihat yayasan kasihan nyumbang. Waduh, duitnya habis buat bantu-bantu orang lain. Atau temannya minta tolong, ditolong. Sahabatnya minta tolong, ditolong. Dia nggak bisa pegang uang. Itu dia Pak Jarod suami saya Pak. Dia sih bisa cari duit Pak, tapi nggak bisa pegang duit. Ibu punya suami, pandai cari duit, tapi nggak bisa pegang duit. Justru menurut saya itu spesies yang bagus. Kasih makan baik-baik, jangan sampai mati itu orang. Wanita yang belum menikah, cari yang seperti itu. Yang pandai cari uang, tapi nggak bisa pegang uang. Kalau bisa pegang uang, jangan. Nanti dia pegang sendiri. Ya kan? Nah, tapi yang tidak bisa pegang uang ini perlu melihat bahwa istrinya baik sama ibunya. Maka ibu-ibu yang punya suami pandai cari uang tapi tidak bisa pegang uang, ibu baik sama ibunya, ibu baik sama adiknya. Dan bermurah hatilah kepada dua makhluk ini. Ya, kepada mertua dan kepada adik-adiknya dia. Dengan demikian maka suami akan melihat ini perempuan baik-baik. Lalu dia yang nggak pandai pegang uang tadi akan menyerahkan uangnya kepada ibu. Kalau ibu sudah dikasih kepercayaan, ibu akan kelola dengan hikmat. Menolong si suami yang hebatnya cari uang, tapi kelemahannya nggak bisa pegang uang. Tapi kalau ibu tidak baik hati, dia tidak akan menyerahkan uangnya untuk dikelola ibu. Ya, maka ibu perlu menjadi orang yang baik hati. Oke, kita akhiri hari ini dengan membaca quote yang terakhir bersama-sama. 1, 2, 3. Berbuat baik membuat hidup berarti, bermakna karena berguna bagi sesama. Hati merasakan kemuliaan hidup dan terpancar dari wajah yang berseri. Sedikit saja mengenai gambar itu, kenapa gambarnya itu Pak? Ya, itu gambar ketika kami sekeluarga pergi ke Mentawai, kami mengunjungi sekolah kami yang di pedalaman, yang tadi saya bilang 23 tadi. Karena di sana ada anak 1 SD, 2 SD nggak bisa baca. Lalu saya pergi ke sana pertama kali tahun 98, pertama kali saya ke Kepulauan Mentawai. Setelah itu saya punya pelayanan ke Papua, ke Kalimantan, kemana-mana. 5-6 tahun kemudian saya fokuskan di Mentawai. Kalau dalam hal berbuat baik dengan cara membangun sekolah. Ketika saya bangun sekolah di pedalaman, lalu singkat cerita 2-3 tahun kemudian saya ke desa itu. Maka di sana sekarang anak TKB 1 SD paling enggak bisa membaca. Penduduk berterima kasih. Maka kalau saya dengan keluarga pergi ke sana, yang satu manjat pohon kelapa, cari air kelapa, yang lain pergi ke pantai, mancing ikan. Wah, kami dijamu kayak raja. Dan itu membuat saya kayak, wah, ada kebahagiaan yang lain waktu kita itu berguna. Kenapa? Karena pemberian kita itu nyata gitu ya. Kalau Anda memberi tapi dampaknya enggak nyata, bisa-bisa bukan memberi itu salah, tapi kita malah akhirnya jatuh dalam dosa. Misalnya Anda nyumbang, lalu habis nyumbang ngomel, ini duitnya buat apa ya? Gereja ya? Jangan-jangan buat ini ya? Oh, memang gereja begini sekarang. Habis nyumbang malah marah, saudara. Ya, saya memberi, lalu, lihat sekolahnya jadi. Berguna. Berguna itu bikin hidup bahagia. Dalam konteks kecil keluarga, suami perlu berguna, istri perlu berguna dengan berkontribusi
dan berkontribusi itu dengan berbuat baik. Saudara, apabila setelah melihat tayangan ini mau konseling, silakan menghubungi Sahabat 24 melalui SMS, nomor telepon, atau email yang tertera di bawah ini. Mengapa disebut Sahabat 24? Karena dalam 24 jam kami siap melayani Anda. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.